warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah Manajemen Perubahan dan Transformasi Digital ingin mempresentasikan materi tentang strategi pengelolaan keberagaman dan kesejahteraan tenaga kerja. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, dengan saya sendiri, nama saya Ananda Muhammad Fadli Pakaya dengan NIM 2024-1007. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Mubarok dengan NIM 2024-1002. Perkenalkan, saya Tarik Zulfa Ramadan dengan NIM 2024-1013. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas dulu tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Jadi, tujuan pembelajaran ini ada terbagi atas 4 tujuan yang utama yang ingin kita capai. Yang pertama itu adalah memahami pentingnya keberagaman tenaga kerja dalam organisasi. Jadi kayak organisasi yang nggak menyadari pentingnya keberagaman itu akan sulit menyesuaikan diri dengan pasar yang beragam. Dan keberagaman itu akan membuat organisasi menjadi lebih adaptif dan inovatif. Terus yang kedua ada menganalisis intervensi yang dapat dilakukan untuk mengelola keberagaman. Artinya, organisasi itu perlu mengambil tindakan yang nyata seperti kebijakan yang inklusif, pelatihan manajer, dan fasilitas yang mendukung perbedaan karyawan. Yang tujuan yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana keberagaman menjadi keunggulan yang kompetitif. Ya kayak tim kerja yang beragam, yang dapat menghasilkan lebih banyak perspektif, sehingga kita tuh lebih banyak ide gitu, dan lebih inovatif dalam menghadapi masalah. Dan tujuan yang terakhir yang keempat adalah memahami hubungan stres dan kesejahteraan dengan produktivitas. Jadi kayak karyawan yang sehat secara fisik dan mental itu akan bekerja lebih baik. Dan organisasi juga perlu dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Terus kita lanjut pada pengertian dan kenapa pentingnya keberagaman. Nah, keberagaman itu adalah tenaga kerja yang beragam dari berbagai aspek seperti demografis yang terbagi atas usia, jenis kelamin, dan ras. Terus ada pengalaman yang terbagi atas pendidikan, budaya, dan nilai. Terus ada juga kemampuan yang terbagi termasuk disabilitas dan keahlian unik. Nah, pada tenaga kerja modern yang semakin beragam, ini merupakan peluang yang sangat besar jika kita kelola dengan baik. Kenapa pentingnya itu? Karena tim yang beragam bisa menghasilkan lebih dari 50% ide baru dibanding dengan tim yang homogen. Dan perbedaan perspektif dapat mendorong kreativitas dan memunculkan solusi yang unik terhadap masalah bisnis. Kita lanjut. Dalam kerangka umum mengelola keberagaman. Jadi ada gambar dalam kerangka umum mengelola keberagaman ini. Dalam mengelola keberagaman ini nggak bisa sembarangan ya teman-teman. Jadi kita harus perlu pendekatan yang jelas dan beberapa poin yang penting. Yang pertama tuh ada implementasi episodik versus sistematik. Jadi episodik itu artinya yang dilakukan sesekali dan hanya jika ada masalah itu. Kalau sistematik itu artinya keberagaman yang sudah termasuk sistem kerja, budaya, dan kebijakan organisasi. Terus ada tekanan internal dan eksternal. Jadi maksudnya itu kalau kayak internal itu bisa datang dari karyawan yang menuntut keadilan. Kalau eksternal itu bisa berasal dari peraturan pemerintah, tuntutan sosial, atau tekanan dari kompetitor. Terus yang ketiga ada perspektif manajemen dari resistensi hingga strategis. Ya contohnya tuh seperti ada manajer yang masih resisten dan ada juga yang mulai strategis. Karena semakin strategis itu semakin besar dukungan kita terhadap keberagaman. Dan yang keempat tuh kerangkanya ada respon strategis, reaktif versus proaktif. Jadi di organisasi yang reaktif itu hanya bertindak saat masalahnya muncul. Kalau organisasi yang proaktif, dia sudah menyiapkan kayak sistem yang inklusif sejak awal. Terus kita lanjut.
Oke, materi selanjutnya, ya ada tujuan intervensi keberagaman. Nah, di tujuan intervensi keberagaman ini apa aja? Yang pertama tuh ada menyesuaikan sistem sumber daya manusia terhadap tren dan demografis dan hukum juga, seperti pada Telkom Indonesia ini mereka contohnya tuh membuat merekrut karyawan yang difabel dengan workstation ramah kursi roda, membuat program magang untuk lulusan SMK dan universitas yang minoritas, dan memenuhi kuota inklusif sesuai regulasi dari pemerintah. Nah, tujuan yang kedua itu ada meningkatkan fleksibilitas yang inklusivitas dan produktivitas. Seperti juga contohnya pada Telkom Indonesia itu mereka membuat jam kerja yang fleksibel, ruang dan multi agama, dan pelatihan yang inklusif untuk semua manajer. Jadi semua karyawan tuh bisa mendapatkan pelatihan tanpa melihat latar belakangnya dan harus bisa merasa nyaman untuk berkontribusi dengan anggota tim mereka. Dan yang tujuan yang ketiga ada merancang pekerjaan dan tunjangan sesuai kebutuhan karyawan. Contohnya seperti memberikan cuti tambahan untuk orang tua, menyediakan fasilitas untuk ibu yang menyusui. Seperti ini di PT Telkom Indonesia juga membuat ruang laktasi di seluruh kantor cabang. Kita lanjut. Nah, di sini ada gambar dimensi keberagaman tenaga kerja yang bertujuan untuk membangun organisasi yang inklusif dan kompetitif. Seperti pada gambar ini, kita bisa lihat ada tuh yang pertama dia tuh dimensi keberagamannya ada usia. Jadi contohnya tuh seperti karyawan yang muda. Di setiap jenis keberagaman ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dan pasti membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Seperti di sini ada usia, yaitu karyawan contohnya seperti karyawan muda dan karyawan yang udah senior itu mereka memiliki kebutuhan karir juga yang berbeda dan organisasi perlu menyesuaikan beban kerja dan jenjang karir mereka. Yang kedua ada gender. Gender seperti contohnya perbedaan perempuan dan laki-laki yang punya peran ganda di rumah dan kerja, dan seperti memberikan tunjangan keluarga dan kebijakan kerja yang fleksibel untuk dibutuhkan. Yang ketiga ada disabilitas, mereka membutuhkan penyesuaian fisik dan manajemen kerja yang adaptif. Dan dimensi yang keempat itu ada budaya dan nilai, mereka tuh harus mempunyai pelatihan lintas budaya. Mereka tuh membutuhkan sekali yang namanya pelatihan lintas budaya untuk menghindari juga miskomunikasi dan konflik karena perbedaan nilai. Dan yang terakhir tuh ada orientasi seksual. Nah, seperti mereka membuat pendidikan anti diskriminasi karena mereka tuh harus menciptakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi untuk bisa memberikan wejangan kepada ininya yang bertujuan untuk membangun, tetap kembali tujuannya untuk membangun organisasi tadi yang inklusif dan kompetitif. Nah, pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Terkait materi ini adalah intervensi keberagaman dan kesejahteraan karyawan. Pada efektivitas intervensi keberagaman tersendiri, ada 3 poin yang paling penting. Yang pertama adalah terkait intervensi keberagaman telah berkembang pesat dalam 30 tahun terakhir. Lalu dibuktikan sebagai di mana masih terbatas dan banyak yang hanya masih dilakukan berdasarkan survei saja, bukan pengukuran secara objektif. Lalu intervensi paling efektif adalah yang bersifat struktural dan sistematik, bukan hanya pelatihan sesaat. Lalu 3 jenis intervensi keberagaman ada struktural. Yang pertama adalah contohnya terkait perekrutan berbasis afirmatif, posisi petugas keberagaman, kebijakan, dan IEO. Lalu terbukti paling efektif dalam meningkatkan keberagaman manajerial. Lalu poin kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Tujuannya apa? Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, tetapi efeknya lebih terbatas jika tidak didukung oleh sistem.
Lalu yang ketiga adalah jaringan dan bimbingan. Karena jaringan dan bimbingan ini memberikan dampak moderat, terutama bagi kelompok minoritas atau perempuan yang kurang representasi. Lalu gimana dukungan dari pimpinan penting dan fokus pada dampak bisnisnya? Ada 3 poin juga di sini. Yang pertama adalah terkait organisasi dengan dukungan nyata dari pimpinan tertinggi, cenderung lebih berhasil. Jadi pentingnya di sini adalah support dari pimpinan paling atas, yang dimana ini membuktikan bahwa keberhasilannya lebih tinggi gitu. Lalu praktik terbaik melibatkan komitmen strategis, dilakukan secara pelaporan yang berkala dan integrasi keberagaman ke dalam sistem HR. Lalu perusahaan yang berhasil tidak hanya menjalankan program karena tuntutan sosial, tetapi melihat keberagaman sebagai keunggulan kompetitif. Misalnya keberagaman yang dipandang mampu meningkatkan inovasi, kreativitas, dan akses pasar yang lebih luas. Oke, lanjut Mas. Nah, contoh pada di sini adalah studi kasus yang dialami oleh L'Oreal, yang dimana dia mengadakan integrasi keberagaman dan kesejahteraan. Untuk yang belum tahu, L'Oreal sendiri adalah perusahaan global yang sangat terdesentralisasi dan beroperasi di lebih dari 130 negara. Mereka menyadari bahwa keberagaman karyawan adalah kunci kesuksesan global. Lalu, apa aja sih yang dianuin oleh L'Oreal ini? Ada 5 tuas strategi keberagaman. Yang pertama, perekrutan dan integrasi karyawan. Lalu, pelatihan keberagaman lintas budaya, manajemen karir yang inklusif, budaya kerja yang inklusif, lalu komunikasi yang membangun kesadaran bagi karyawannya. Lalu dampak positif apa yang bisa dirasakan? 60% general manager di Amerika Serikat adalah perempuan. Rata-rata globalnya aja 33%. Peningkatan representasi minoritas ini dari 13,9% menjadi 16%. Lalu lingkungan kerja inklusif menjadi lebih sehat, adaptif, dan kreatif dari adanya karyawan yang beragam ini. Lalu gimana kaitan dengan kesejahteraannya? Penerapan jadwal yang fleksibel, ada waktu cuti tambahan, dan pelatihan soft skill untuk membangun dan meningkatkan karyawan. Lalu strategi keberagamannya adalah menyatu dengan program kesejahteraan, menciptakan tempat kerja yang mendukung pertumbuhan dan kesehatan mental bagi karyawannya. Oke, lanjut. Nah, mengapa intervensi stres dibutuhkan di tempat kerja? Adalah stres kerja kronis berdampak negatif, yang dimana bisa menyebabkan absensi, turnover, konflik, dan produktivitas yang rendah bagi perusahaannya sendiri. Lalu, kalau kesejahteraannya didukung, akan berdampak pada kondisi fisik, mental, dan sosial yang mendukung performa yang optimal bagi perusahaan dan bagi karyawannya sendiri. Lalu dampak bagi organisasi sendiri adalah kalau misalnya intervensi stres ini tidak dilakukan, Amerika Serikat saja mengalami kerugian hampir 300 miliar dolar setiap tahunnya. Lalu pada global saja 44% pekerja alami peningkatan stres, yang dimana kalau misalnya organisasi tidak mampu menangani masalah ini sangat berdampak buruk bagi organisasi tersebut. Lalu intervensi sangat diperlukan untuk menjaga work-life balance dan ketahanan kerja bagi karyawannya, di mana organisasi harus mendukung seperti mentalnya, terus pelatihan, serta dukungan lain-lainnya. Oke, lanjut Mas. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan stres di organisasi? Stres di organisasi disebabkan oleh berbagai faktor yang dikenal sebagai stresor kerja, baik yang bersifat struktural maupun individual. Faktor utama meliputi beban kerja yang tidak seimbang, baik terlalu berat, yang dimana bebannya ini terlalu overload, maupun kadang beban yang terlalu ringan juga berdampak, disebut underload, yang membuat karyawan merasa kewalahan atau tidak tertantang. Selain itu, ambiguitas peran, yaitu ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab, serta di mana ada konflik peran, yaitu tuntutan yang saling bertentangan dari berbagai pihak, dapat menimbulkan tekanan psikologis, kurangnya dukungan sosial dari atasan atau rekan kerja, juga memperoleh kondisi stres di sisi individu. Lalu pada sisi individunya, ada 2 tipe, yang dimana kepribadian tertentu seperti tipe A, yang cenderung ambisius, kompetitif, dan tidak sabaran, malah lebih rentan nih mengalami stres tinggi. Bila dibiarkan, stres ini dapat berdampak negatif pada kesehatannya,
terutama pada kesehatan fisik dan mentalnya. Lalu bisa menurunkan motivasi, serta menyebabkan kelelahan kerja atau burnout. Udah terlalu sering kerja dan merasa pusing nih. Terus akhirnya berdampak pada kinerja buruk dalam jangka panjang. Oke, lanjut Mas. Lalu bagaimana sih organisasi ini bisa menangani stres karyawannya? Di sini ada 4 poin yang ini dijelaskan dulu. Organisasi dapat menangani stres karyawan dengan pendekatan terpadu. Dimulai dari diagnosis, terus menggunakan kuesioner atau wawancara. Setelah itu dilakukan intervensi organisasi seperti redesign pekerjaannya atau sistem manajemen yang adil, serta intervensi individu seperti pelatihan, coping dan program bantuan karyawan atau EAP. Lalu terakhir adalah efektivitas. Intervensi diukur melalui indikator seperti absensi, tekanan darah, dan kepuasan kerja. Lalu pendekatan ini dapat mencegah burnout dan meningkatkan produktivitas. Oke, ini dijelaskan pada setiap poin. Yang pertama di diagnosis stres, di mana di sini adalah kita menyediakan organisasi ini dapat mampu menyediakan seperti kuesioner sensor dan konsekuensinya. Lalu ada wawancara dan juga data medis dari setiap karyawannya. Lalu peran intervensi organisasi ini apa? Adalah redesign kerjanya, mulai dari fleksibilitas waktunya, terus tanggung jawabnya mungkin kalau misalnya yang terlalu overload mungkin bisa dibagi pada rekan kerja yang underload, yang dimana beban kerjanya masih kurang. Lalu terkadang sistem reward dan manajemen kinerja sangat yang adil, ini sangat diperlukan bagi setiap karyawan. Lalu intervensi bagi individunya apa? Di mana program bantuan karyawan seperti EAP, pelatihan coping, serta konseling dan pelatihan kesejahteraan. Lalu yang terakhir adalah pengukuran hasil, di mana hasil ini mencakup keseluruhan. Ada dari tekanan darah, absensi, retensi, dan kepuasan kerja, mulai dari kuesioner yang pertama, intervensi organisasi, dan intervensi individunya. Oke, lanjut Mas. Oke, tujuan intervensi stres dan kesejahteraan, di mana tujuan utama intervensi stres dan kesejahteraan karyawan adalah untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjaga kinerja dan produktivitas di tempat kerja. Organisasi semakin menyadari bahwa stres kerja bukan hanya persoalan individu, tetapi juga berdampak besar pada biaya operasional seperti ketidakhadiran, turnover, dan biaya kesehatan. Oleh karena itu, perusahaan mulai menerapkan berbagai program seperti manajemen stres, kebugaran, dan employee assistance program. Nah, terus setiap fokus di bagian wilayah itu berbeda-beda. Mulai dari Asia sendiri, di mana dia menangani stresnya itu dengan menarik dan mempertahankan talenta terbaik yang dimiliki karyawannya. Lalu pada Amerika Serikat, dia fokus pada pengendalian biaya stres dan kesehatan. Lalu pada benua Eropa, dia fokus pada menurunkan absensi dan meningkatkan keselamatan kerja. Dengan kata lain, intervensi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, suportif, dan berkelanjutan, sehingga karyawan dapat bekerja secara optimal tanpa mengalami tekanan berlebihan yang merugikan diri maupun organisasi ke depannya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan materinya oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang intervensi stres dan kesehatan karyawan, di mana stres dalam konteks organisasi ini adalah reaksi fisiologis dan psikologis individu terhadap tekanan lingkungan kerja yang dirasakan tidak seimbang dengan kemampuan, kebutuhan, dan harapan mereka. Jadi stres ini dapat bersifat positif, seperti yang tadi dibilang, yang itu bisa memotivasi individu untuk berprestasi, berinovasi, atau belajar. Nah, sedangkan yang negatif ini bila berlebihan atau berlangsung lama, dapat mengarah pada kelelahan, gangguan kesehatan, penurunan produktivitas, dan tingginya absensi yang mereka lakukan. Selanjutnya, bisa di next. Untuk mendiagnosa stres ini, itu ada 2 metode utama. Yang pertama itu ada charting stressors, dan dimana ini adalah pendekatan analitis yang mengidentifikasi penyebab stres melalui kuesioner, wawancara, atau survei, dan mengaitkannya dengan dampak yang terukur seperti kelelahan, absensi, dan
absensi atau tekanan darah. Tujuannya itu untuk mengetahui stresor mana yang paling berdampak negatif, serta kelompok karyawan mana yang paling rentan untuk mengalami stres ini. Yang kedua itu ada health profiling, di mana metode ini menggunakan data medis dan kebiasaan hidup individu-individu karyawan untuk menilai resiko kesehatan. Jadi di mana hasilnya itu digunakan untuk menentukan kategori resiko dari yang rendah, sedang, sampai tinggi, serta menyusun langkah pencegahan dan promosi kesehatan seperti diet, olahraga, atau konselingnya. Bisa di next. Nah, tujuan intervensi stres ini dalam organisasi itu meningkatkan kesejahteraan individu. Dimana intervensi ini bertujuan untuk membantu karyawan mencapai keseimbangan hidup yang sehat dan baik secara fisik, mental, maupun emosional. Jadi kesejahteraan ini itu mencakup kepuasan hidup, kepuasan kerja, serta kesehatan umum, termasuk pencegahan gangguan seperti tekanan darah tinggi, kelelahan, dan gangguan mental yang biasa dirasakan oleh karyawan-karyawan yang bisa lembur gitu. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Dengan menurunkan stres negatif di tempat kerja ini, organisasi ini itu dapat mengurangi absensi, turnover, dan kecelakaan kerja, sekaligus meningkatkan semangat kerja, loyalitas, dan efektivitas dari kerja sama tim. Selanjutnya, nah, the result of stress management and wellness intervention. Jadi hasil dari manajemen stres ini itu berbagai studi menunjukkan bahwa intervensi stres ini dapat memberikan dampak positif baik bagi individu maupun organisasi. Meskipun tidak semua hasil bersifat langsung atau kuantitatif, tapi sebagian besar intervensi menunjukkan peningkatan kesejahteraan, kepuasan kerja, dan produktivitas. Nah, di sini ada 4 contohnya yang biasa ditujukan di berbagai studi. Saya ambil 4, yaitu ada role clarification, supportive relationship, program kebugaran dan kesehatan atau fitness programs. Kemudian yang terakhir ada employee assistance program. Bisa di next. Nah, yang pertama itu ada role clarification, di mana para karyawan itu dibeli klarifikasi perannya itu untuk mengurangi stres akibat ketidakjelasan perannya atau role ambiguity dan konflik perannya dalam kebingungan mereka sendiri. Jadi role clarification ini adalah proses membantu karyawan memahami dengan jelas apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan sesuai dengan ekspektasi mereka dalam pekerjaannya. Intervensi ini terbukti efektivitas dalam mengurangi ambiguitas peran, menunjukkan tingkat stres, dan meningkatkan kepuasan kerja. Dan di beberapa studi juga mencatat perbaikan dalam hubungan antara anggota tim dan peningkatan kualitas kerja. Selanjutnya ada supportive relationship, yang mana itu di mana hubungannya mendukung atau lingkungan tempat kerjanya itu mendukung. Jadi ini memberikan dukungan emosional dan dukungan sosial terhadap karyawan. Ini juga bisa mengurangi dampak negatif stresnya. Di mana supportive relationship ini itu adalah dukungan sosial yang kuat dari atasan, rekan kerja, atau tim internal. Yang ini terbukti mampu menyangga dampak stres organisasi seperti Procter dan Gamble. Bahkan membentuk tim pendukung khusus untuk konsultasi internal agar mereka bisa mengelola tekanan perubahan organisasinya. Next. Nah, yang ketiga ada program kebugaran dan kesehatan, di mana penelitian menunjukkan bahwa program ini menurunkan faktor resiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, dan stres mental. Namun dampaknya terhadap absensi dan performa kerja cenderung lebih bervariasi dan kontekstual. Karena kenapa bisa absensi dari yang lebih tinggi?
Sebenarnya bisa dibilang ini ada negatifnya karena dimana pasti dengan program kesehatan dan kebugaran dimana kita harus berolahraga dan itu bisa jadi sedikit mengurangi efektivitas dalam pekerjaannya mereka. Kemudian yang terakhir ada sportive relation. Terakhir ini harusnya employee assistance programs. Jadi saya jelasin aja employee assistance program ini atau kita sebut aja EAP adalah program yang menyediakan layanan konseling rahasia untuk masalah seperti stres berat, penyalahgunaan obat-obatan, atau masalah keluarga, keuangan, hingga kesehatan mentalnya karyawan. Nah, karyawan ini dapat dirujuk secara sukarela melalui atasan. Itu jika performa kerjanya terpengaruh. Jadi EAP ini yang efektif tidak hanya menyelamatkan karyawan secara pribadi, tetapi juga menghemat biaya organisasi terkait absensi, kecelakaan, dan klaim kesehatan. Oke, next. Next, Mas. Cukup sekian aja presentasi dari kelompok kami. Sekian aja dan terima kasih.